Freddy Pilor, Kurir Asuransi. Bagaimana membeli polis asuransi yang tepat sesuai dengan kebutuhan Anda? Ada beberapa langkah yang saya ingin coba sampaikan kepada Anda agar Anda bisa membeli polis asuransi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan Anda. Ya, pertama tentu sebelum Anda memutuskan Anda melakukan apa? Manajemen risiko. Ya, Anda perhatikan diri Anda dan keluarga Anda. Risiko-risiko apa saja yang Anda hadapi. Kemudian pilih risiko-risiko yang perlu Anda transfer. Ya, tidak semua risiko Anda perlu transfer. Ada beberapa risiko yang bisa Anda tahan sendiri ataupun retain. Ya, misalnya katakan contoh, sakit flu biasa, batuk biasa, ya Anda cukup Anda minum vitamin, Anda olahraga dan bisa cukup, Anda bisa apa? Anda bisa pulih kembali. Tetapi ada beberapa risiko yang mungkin tidak bisa Anda hadapi, katakanlah critical illness ataupun rumah kebakaran, kemudian mobil tabrakan total loss ataupun terbakar dan segala macam. Jadi Anda coba lakukan manajemen risiko, ya. Nah, kemudian kedua, setelah Anda lakukan manajemen risiko, Anda pelajari produk asuransi apa yang sesuai dengan risiko yang Anda hadapi. Ya, produk apa, jenis polis apa yang Anda butuhkan, ya. Karena di industri asuransian banyak sekali jenis polis. Katakanlah misalnya untuk bangunan rumah tinggal yang Anda tinggali, ya Anda bisa membeli polis property all risk atau polis standar asuransi kebakaran Indonesia. Anda tinggal pilih, ya. Anda pelajari dulu polis apa yang sesuai. Kemudian setelah Anda pelajari polis tersebut, kemudian apa? Anda lihat jaminan apa yang Anda butuhkan. Ya, jaminan apa yang Anda butuhkan. Anda mungkin untuk rumah tinggal Anda butuhkan asuransi kebakaran, ya. Anda bisa beli property all risk tadi. Kemudian apalagi huru hara, Anda bisa beli jaminannya. Kalau rumah Anda berada di daerah komersial, ya, di tengah jalan, di pinggir jalan, ya. Tapi kalau rumah Anda di daerah pemukiman, ya saya pikir jaminan huru hara Anda bisa pikirkan untuk tidak Anda miliki. Kemudian apa? Risiko gempa bumi. Kalau memang misalnya daerah Anda dilalui oleh jalur tektonik, ya, ring of fire, mungkin Anda perlu beli, ya. Tapi kalau misalnya ternyata rumah Anda di daerah Kalimantan, di mana gempa bumi tidak ada di situ ataupun tidak ada sejarah dan tidak ada jalur tektonik, ya, mungkin Anda tidak perlu. Kemudian apalagi banjir. Apakah Anda menghadapi risiko banjir rumah Anda? Kalau berkata misalnya tidak, ya Anda tidak perlu beli. Kalau misalnya rumah Anda ternyata sudah ditinggikan dari jalan raya sekitar 1 meter, Anda tidak perlu beli. Jadi Anda pikirkan jaminan apa yang perlu Anda beli, karena tidak semua jaminan Anda butuhkan. Kemudian setelah itu Anda mesti pelajari berbagai macam klausula yang saya pikir perlu Anda miliki. Kenapa? Untuk memperluas jaminan Anda. Ya. Keempat, Anda cari perusahaan asuransi yang bonafit, yang memang berkomitmen untuk dapat membayar klaim Anda, punya reputasi klaim yang baik. Ya. Ini karena memilih perusahaan asuransi tidak mudah. Ya, tidak mudah. Banyak perusahaan asuransi yang, mohon maaf, yang sedikit nakal, kemudian juga bisa membuat Anda kesal. Ya. Oleh sebab itu, Anda mesti pelajari bagaimana memilih perusahaan asuransi. Yang ternama belum tentu mereka bagus. Yang kecil juga belum tentu dia jelek, ya. Jadi Anda mesti pilih perusahaan asuransi yang terbaik, ya. Nah, 4 hal ini Anda lakukan, dan kemudian yang kelima adalah Anda coba hubungi. Ya, Anda coba hubungi perusahaan asuransi langsung, Anda kontak pemasar perusahaan asuransi, Anda coba cari, minta katakanlah asuransi A, B, C, kemudian asuransi XYZ dan lain-lain. Coba dua perusahaan asuransi yang Anda hubungi pemasaran. Kemudian apa? Anda hubungi agen asuransi yang Anda kenal, ataupun Anda cari di googling, ya, agen asuransi mana yang Anda kenal, ya. Kemudian setelah itu Anda coba cari pialang asuransi, ya. Nah, kemudian masing-masing dua sumber, dan minta penawaran dari mereka. Minta penawaran dari mereka atas risiko yang Anda perlu cover, ya. Nah, setelah Anda dapatkan penawaran dari mereka, minta mereka jelaskan jelaskan bagaimana saya melakukan manajemen risiko. Tolong bantu saya supaya saya tidak salah memilih risiko yang saya ingin asuransikan, ya. Kemudian tolong bantu saya jaminan apa, coverage apa yang perlu saya miliki supaya saya tidak perlu beli jaminan yang tidak ada, yang tidak dihadapi, ya. Kemudian coba kalau misalnya ada agen ataupun pialang, coba cari saya perusahaan asuransi yang baik dan apa dasar pertimbangannya. Nah, setelah Anda mendengarkan jawaban mereka dan mendapatkan penawaran,
Anda pelajari satu persatu, dan kemudian Anda tentukan mana yang terbaik bagi Anda. Itu langkah-langkah bagaimana membeli polis asuransi yang terbaik bagi Anda, supaya Anda tidak kecewa. Bila mana Anda perlu jawaban ataupun saran, ya, perlu konsultasi, silakan Anda hubungi saya, ya, kirim pesan di message, ya. Kemudian saya akan bisa bantu Anda. Saya Fedi Pilol, kurang asuransi bagi Anda masyarakat Indonesia.